Halo teman-teman, assalamualaikum. Alhamdulillah ya, ketemu lagi dengan YouTube-nya Neng Ningrum. Kali ini aku mau sharing-sharing lagi ya teman-teman, aktivitas aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Alhamdulillah setelahnya aku selesai ngeles malam yang SMP, aku lanjut membeli nasi goreng keliling. Ini nasi goreng keliling yang lewat depan rumah ya teman-teman. Nah, setelahnya aku makan nasi goreng, rasanya aku pengen makan mangga ya teman-teman. Mangganya sudah aku kupas dan tadi udah aku masukkan ke dalam kulkas. Jadi ini udah dingin ya teman-teman. Dan rasanya tuh enak banget, manis banget karena ini buah harum manis ya teman-teman. Ya, buah harum manis ini sih tidak sebesar buah harum manis punya mamah mertua ya teman-teman. Kalau buah harum manis mamah mertua di kampung itu ukurannya tuh gede ya. Kalau ini tuh rada kecil ya teman-teman, tapi kalau manisnya sama, mirip banget kayak punya mamah mertua. Dan ini kan jenis mangganya juga sama ya teman-teman, nggak beda, mangga harum manis juga, cuman ini dibeliin palsu. Kalau punya mama mertua kan gratis ya teman-teman, nggak mungkin kita bayar. Yang penting kita mau pulang. Tapi nggak tahu ya sekarang buah mangga di tempat mamah mertua itu udah berbuah apa belum, aku juga nggak ngerti. Biasanya kalau udah berbuah itu buahnya tuh banyak banget ya teman-teman. Di depan rumah itu pohon mangganya gede banget. Kalau di depan rumah aku di sini di Bekasi tuh nggak ada pohon ya teman-teman, gersang jadi panas. Nih enak banget ya teman-teman, kalau cuaca panas begini kita makan buah yang dingin dan manis. Sedep pokoknya ya. Ini manis banget ya teman-teman. Pokoknya nggak nyesel palsu itu ngebeli mangga ya teman-teman, karena pas banget kesukaan aku, ini buah kesukaan aku. Gimana nih teman-teman di sana cuacanya, apakah udah hujan apa masih panas? Kalau di tempat aku masih panas ya. Nah, setelah aku makan mangga di pagi hari ya teman-teman, di pagi harinya aku lanjut aktivitas mensetrika baju ya teman-teman, karena baju aku tuh udah numpuk banget, banyak banget, jadinya aku setrika. Kalau aku baju itu enaknya tuh disetrika ya teman-teman, meskipun sebanyak apapun pasti aku setrika, dari baju dalam sampai baju luar pasti aku setrika, karena emang sudah terbiasa ya teman-teman pakai baju yang sudah disetrika. Karena akhir-akhir ini aku mager, jadi setrikaan aku sekarang tuh banyak banget ya teman-teman. Nah, sekarang aku cicil sedikit-sedikit biar tidak terlalu banyak. Jadi kalau dikerjakan sih lama-lama selesai ya teman-teman. Kalau pekerjaan nggak dikerjakan pastinya nggak bakalan selesai. Nah, ini aku percepat aja setrikanya dan alhamdulillah udah selesai separuhnya ya teman-teman. Masih banyak sih belum selesai semua, tapi karena udah kemalaman, udah malam, aku udah pegel gitu ya, jadi nanti besok dilanjut lagi atau kapan gitu ya teman-teman, atau besok sore atau besok pagi nanti aku lanjut lagi. Ini baru sedikit ya teman-teman, yang penting kan ada baju ya untuk dimasukkan ke dalam lemari. Rasanya baju di lemari udah habis semua ya, udah turun semua gitu untuk disetrika. Tapi ya tidak apa-apalah, inilah jangan ditiru ya teman-teman kemageran aku yang membuat rumah menjadi berantakan. Ini udah selesai ya, suami aku belum pulang ya teman-teman. Aku sambil nungguin Pak Su ini ya. Nah, kemudian aku lanjut ya aktivitas aku di
pagi harinya lagi. Ini udah siang ya teman-teman. Aku rasanya pengen makan mie instan di siang hari ya. Rasanya ini udah lama banget aku nggak makan mie instan. Dan ini mie goreng ya teman-teman. Aku makan mie goreng karena mie goreng ini tuh udah dibeli, tapi aku jarang sekali makan mie goreng karena kalau makan mie goreng takutnya itu perut ngerebek gitu ya teman-teman. Tahu nggak ngerebek itu mungkin kerubukan gitu ya, takutnya pencernaan kita terganggu gitu ya. Karena aku suka ini ya teman-teman, suka kadang-kadang sembelit gitu, jadi aku jarang-jarang makan mie instan ya teman-teman. Ya paling aku beli makanan mateng atau masak sendiri. Hari ini nggak tahu kenapa aku ujug-ujug pengen makan mie instan ya teman-teman. Ini mie goreng, jadi aku rebus dulu minyak, kemudian aku masukkan bumbunya ke dalam minyak. Biasanya sih aku dibikin mie nyemek gitu ya teman-teman, tapi aku lagi males banget bikin mie nyemek, ya udah pengen ya yang instan aja ya. Meskipun ini judulnya mie instan ya teman-teman, tapi kalau nggak dimasak ya bukan mie instan ya. Ini namanya mie instan biasa ya, bukan kayak mie nyemek. Biasanya kalau digoreng dimasak kayak mie nyemek itu enak banget ya, apalagi ditambahin telur. Karena di sini aku nggak punya telur, ya udahlah nggak usah pakai telur ya teman-teman. Meskipun nggak pakai telur, ini rasanya tetap enak. Ini rasanya pedes ya, pedes mantul gimana gitu. Ini mie-nya mie sedap ya teman-teman. Akhir-akhir ini aku lebih suka sama mie sedap. Kalau zaman dulu itu aku sukanya mie Indomie ya teman-teman, tapi kesini-sini kok rasanya berbeda dan aku akhirnya berubah haluan ya teman-teman. Rasanya yang ini enak ya teman-teman, ada bawang gorengnya, terus ada pedes-pedes gitu dan gurih, nikmat, enak rasanya ya, sesuai namanya lah mie sedap, pastinya bakalan sedap ya teman-teman. Dan ngomong-ngomong, ini bukan promo atau bukan endorse ya teman-teman, karena aku pengen aja makan mie sedap dan aku mau cobain dulu ya ini rasanya seperti apa. Enak ya teman-teman, tentunya ini enak banget rasanya. Teman-teman boleh ya beli di Alfa atau di warung-warung terdekat ya. Setelah itu aku mau buang sampah ceritanya ya teman-teman. Nih aku benerin dulu kamera untuk aku mau buang sampah, tahu-taunya nggak ada ya teman-teman. Tahu-taunya nggak ada, akhirnya aku salah pencet ya teman-teman. Ya begitulah ya teman-teman, kalau jadi konten kreator itu kita udah mencet, dikirain kita tuh udah kita pencet, taunya belum ke-record deh, jadinya malah jong gitu ya teman-teman. Ngeselin banget gitu, kita udah acting gitu ya teman-teman, mau jalan gitu, tahu-taunya itu kamera belum kepencet, ngeselin banget ya teman-teman. Udah kirain kalau misalkan kepencet itu kan lumayan ya, berapa menit gitu kita acting gitu acting di depan kamera, taunya nggak kepencet. Akhirnya ini aku lanjut aja deh ya teman-teman. Di sini aku belum ngejemur baju karena aku nyuci ya tadi pagi itu nyuci dan siang ini aku jemur. Kenapa aku jemurnya di sini? Karena kalau jemurnya di luar itu rawan ya teman-teman. Rawannya takutnya ada orang yang kurang waras atau ODGJ gitu ya. Ada ODGJ yang tiba-tiba ngambil baju aku. Nah ini aku ambil yang kedua kalinya karena
itu apa, bak mandinya itu dipakai air ya teman-teman, pakai air karena air di rumah itu kan kosong, jadi aku ngisi banyak air di toren atau di apa, bak mandi gitu ya. Jadi diisi semua bak-bak itu aku isi air karena air di rumah itu beneran susah banget. Jadi airnya itu nyalanya setiap pagi itu nyala, terus siang itu airnya surut lagi. Ya gitulah teman-teman, gara-gara kemarau ya. Dan kemarau ini efeknya sangat sangat luar biasa ya teman-teman, ke harga beras juga naik gitu ya. Masa harga beras di sini ya teman-teman, kemarin aku beli beras itu harganya 145.000. Aku sampai nggak jadi karena kaget gitu ya. Aku bilang sama abang-abangnya, nggak jadi bang, ntar aja aku belinya gitu kan. Padahal juga meskipun mahal aku tetap butuh ya. Mungkin nanti aku mau beli ini setelah ini ya teman-teman, setelah dubbing kali ya. Nggak tahu deh teman-teman, aku belum beli beras nih, stok beras di rumah udah habis kayaknya. Nanti mungkin ya di video selanjutnya aku bakalan beli beras ya teman-teman. Jadi akhir-akhir ini tuh beras di sini tuh mahal, makin naik, udah kayak harga emas ya teman-teman. Udah kayak harga emas. Kaget aku juga ya, terakhir beli itu 120.000, terus sekarang naik jadi 125. Wah, aku kaget banget itu ya, naiknya udah 25.000. Setelah itu ya aku nggak jadi ya, untungnya masih ada. Nanti mungkin aku bakalan nyari lagi kira-kira berasnya naik lagi apa enggak gitu ya. Ya sepertinya masih naik ya teman-teman, karena di sini tuh kan kemarau ya. Jadi air di sawah itu nggak terairin gitu ya. Jadi harga beras tuh makin melambung gitu ya. Kalau kakak aku di kampung itu dia beli ini ya, beli apa, gabah gitu, pare. Kalau di tempat aku namanya ya pare itu padi gitu ya. Beli padi, terus dia beli berapa kintal gitu, terus digiling. Kalau misalkan mau masak beras, parenya itu apa, padinya itu ya. Kalau di Sunda itu kan pare itu padi ya. Kalau di Indonesia kan pare itu yang pahit ya teman-teman. Ini padi ya teman-teman, bukan yang pahit gitu. Nah itu padi itu digiling. Kalau kakak aku ya belinya padi, terus padi itu digiling jadi beras baru dimasak gitu. Ya enakan gitu ya beli padi, tapi kan di sini nggak ada yang ngejual padi ya. Jadinya aku harus membeli beras, tapi beras di sini ya lumayan. Ya tidak apa-apalah, nanti meskipun mahal juga pasti aku akan beli karena pasti butuh untuk makan ya. Gimana lagi ya, nggak punya sawah ya teman-teman. Aku punyanya kebun, dan kebun nggak mungkin ditanamin padi ya. Bisa aja sih ditanemin padi, tapi kan udah banyak pohon-pohon ya teman-teman. Nah ini aku lagi ngejemur baju. Alhamdulillah ya udah selesai. Dan kemudian aku masuk nih ke dalam, dan aku mau tunjukin nih ke teman-teman masakan aku ya. Ini aku masak kikil, terus aku juga masak. Ini di pagi harinya lagi ya teman-teman, mohon maaf ya videonya ini sangat random banget gitu, karena akhir-akhir ini tuh aku males banget untuk ngedit ya teman-teman, apalagi untuk acting kamera gitu ya. Biasanya sih aku seneng banget, suka banget sama bikin video gitu ya teman-teman. Entah kenapa akhir-akhir ini aku mager. Nah ini aku juga goreng tahu ya. Ini aku gorengnya biasa aja ya, seperti ini. Aku nggak masak yang gimana ya teman-teman, biasa aja. Terus aku masak nasinya juga di kompor ya, karena aku nggak punya magicom. Aku udah berapa lama ya, udah 6 tahun kali ya teman-teman, apa 7 tahun aku nggak masak di magicom. Nah ini suami aku mau berangkat kerja ya teman-teman.
Oke lah teman-teman, terima kasih sudah nonton video aku dari awal sampai akhir, dan semoga teman-teman semua sehat selalu ya dimanapun teman-teman berada. Dan terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Bye bye, terima kasih semuanya, jangan lupa like ya, bye.